Berita terkini, Gerbang Analis News TV. Konferensi terkait kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah. GAN TV melaporkan. Hal itu dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwan Pandra Arsyad MSI. Didampingi Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya SIK. Kabak Ops Kompol HD Pandiangan. Kasipropam Ibtu Eko Heri Susanto dan Kanit Resum Ibda Pande Putu Yoga STR. Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Konferensi terkait pengungkapan kasus Aibda RS. Anggota Polsek W Pengubuan melakukan penembakan terhadap Aibda AK yang juga anggota Babin Kamtipmas karena dipicu ketersinggungan antar pelaku dan korban, yang disampaikan langsung oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya SIK di Mapolres Lampung Tengah. Pada hari ini, Senin 5 September 2022, kami, artinya Polda Lampung bersama Polres Lampung Tengah, dalam ini akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan adanya pengungkapan kasus pembunuhan terhadap seseorang, di mana ini adalah korban adalah sebagai anggota Polri, sebagaimana dipersangkakan dalam pasal 338 KUH Pidana. Jadi kejadian ini saya secara umum saya sampaikan bahwa membenarkan adanya peristiwa terjadi pembunuhan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.30 di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, yang mengakibatkan korban ini meninggal dunia, dan tentunya saat ini korban tengah dilakukan proses untuk pemeriksaan baik visum et repertum dan untuk selanjutnya dalam rangka untuk pengungkapan kasus ini. Dan perlu saya jelaskan bahwa dalam pengungkapan kasus ini adalah penegasan langsung dari Bapak Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MMMSI, yang mana beliau menyampaikan bagaimana untuk segera mengungkap kasus ini, baik kasus pidananya yang telah dilakukan oleh tersangka dan juga dalam kasus untuk kode etik profesi di mana pelaku adalah oknum anggota kepolisian. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mempermudah ataupun menjelaskan secara kronologi singkat, saya akan mempersilakan kepada Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi yang akan menjelaskan secara rinci ataupun secara terangnya suatu permasalahan. Jadi konferensi pers ini adalah untuk menjawab kepada publik. Sekali lagi saya berharap untuk informasi yang didapat ini adalah hasil dari konferensi pers. Jadi tidak ada informasi-informasi di luar kegiatan dari konferensi pers yang kami lakukan pada hari ini. Demikian, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi untuk menyampaikan kronologi ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Mohon izin. Selamat siang rekan-rekan. Di sini kita akan menjelaskan kronologis pengungkapan dari kasus pembunuhan 338 KUHP. Di sini juga kita terapkan dari PP nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2020. Artinya penegakan hukum ini kami akan lakukan dengan transparan, tegas. Laporan kontributor GAN TV. Di sini respon cepat dari Polres Lampung Tengah terhadap informasi yang
terjadi adanya penembakan pada pukul 21.15 pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dapat diungkap oleh personil Polres Lampung Tengah pada hari yang sama, malam itu juga pukul 23.45, dan pelaku tunggal yaitu rekan kerja, di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga, bahwa si pelaku menyampaikan melihat sendiri di grup WhatsApp mereka, si korban menyampaikan bahwa istri dari pelaku tidak atau belum membayar uang arisan online di grup mereka. Di situ pelaku sangat sedih, sangat kecewa, sangat kesal dengan perlakuan dari si korban. Dan saat pelaku melaksanakan piket SPK di Polsek Wai Pengubuan, istri dari pelaku tersebut menelpon dengan cara video call, menyampaikan bahwa sang istri sedang tidak sehat, keadaannya demam. Maka pelaku izin kepada KSPK untuk kembali ke rumah, yang rumahnya itu tidak berjauhan dengan rumah korban, yaitu saudara AK. Pelaku ini, saudara RS, melintas di gang depan rumah dari si korban, yang harusnya untuk rumahnya pelaku masih berjalan lurus, namun karena teringat rasa kesal, rasa kecewa itu timbul niat karena sedang berdinas membawa senjata api, langsung muncul niat seketika. Pelaku membelokkan motornya dan sampai di rumah korban. Saat sampai di rumah korban, pelaku memarkirkan kendaraan dan ternyata korban sedang duduk di teras. Pelaku panggil, korban berusaha untuk menyamperi si pelaku di pagar, dibatasi pagar rumah. Pelaku di luar pagar, korban menyamperi ke arah pagar, dan pagar belum dibuka. Ternyata pelaku langsung menghunuskan senjata, menembak korbannya 1 kali tepat di dada kiri, dan korban langsung tersungkur. Pelaku melarikan diri. Dan dari hasil pemeriksaan para saksi, yang dimana kita juga mengumpulkan alat bukti, semua persesuaian itu kita dapatkan bahwa pengakuan daripada si pelaku, dia melakukan penembakan sendiri 1 kali menggunakan motor, dan ada saksi yang melihat dan mendengar, tetangga korban yang depan rumah korban, yang kanan kiri korban, yang ikut mengantar korban ke rumah sakit. Dan semua persesuaian itu kita dapatkan, dan korban diantar bersama tetangga, juga istrinya menggunakan mobil milik korban ke rumah sakit Harapan Bunda. Namun setelah tiba di rumah sakit, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan pagi ini semua alat bukti sudah kami kumpulkan, proses sidik sudah dilaksanakan, dan kami akan prioritaskan untuk percepatan penanganan perkara tersebut tanpa tebang pilih. Jadi proses dari kode etik kepolisian, proses hukum pidana, dan ancamannya PTDH, dan untuk pasal 338 KUHP ancaman maksimalnya 15 tahun penjara. Terima kasih. Ya, jadi demikian rekan-rekan.